Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau mereview satu satu unit Jazz GR8 yang lebih ke modif minimalis mungkin ya. Ini mobil saya dulu yang halo Adek, udah mandi belum? Udah dong. Udah, sip. Nah, lanjut. Ini Jazz GE8 tahun 2008 tipe S. Ini apa saja modifan ringannya? Yuk kita cek satu persatu. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah share, komen dan lain-lainnya. Yuk kita lihat dari belakang dulu ya. Ini yang paling kelihatan adalah di sini bumper. Nah, di bumper belakang sudah saya ganti dengan menggunakan tipe RS. Jadi ini upgrade-nya upgrade ke RS, ya, dari tipe S upgrade ke RS. Nah, ini bumpernya bumper tipe RS yang generasi pertama. Nah, non facelift ya. Ini seperti ini bentuknya. Ini pemasangannya PNP, tidak merubah. Copot yang lama, tempel yang baru. Bedanya apa dengan yang tipe RS dan S? Nah, kalau yang S itu ada lubang kunci. Kalau yang RS nggak ada lubang kunci ya. Makasih Adek. Untuk lampu, untuk stop lamp sama, baik yang S dan RS untuk tipe non facelift ya. Untuk tipe non facelift lampu sama. Kemudian apalagi nih yang saya tambah atau yang saya rubah? Ini apa sih ini teh? Garnish ya. Garnish yang tadinya warna hitam saya ganti warna dark gray biar terkesan seperti mobil-mobil OM Jepang. Nah, ini mangga. Kemudian faceplate ini non teh ngaranna teh dudukan plat nomor atau baki tetakan plat nomor ini menggunakan yang merek Toyota. Ini biar kayak di Jepang-Jepang lah. Ini rear fog lamp ya, ini rear fog lamp. Ini fungsinya apa? Ini untuk ya rear fog lamp cuma fog lamp ke belakang. Ini saya sambung ke apa sih ini teh? Ada kabel ke dalam terus nyambung ke lampu plat nomor. Jadi kalau lampu senja nyala dia ikut nyala. Ini warna merah ya. Untuk yang lain-lainnya sih relatif tidak ada ya. Hanya itu saja penambahan namanya juga modif minimalis, hanya saja stiker-stiker emblem L, kemudian ada emblem stiker uji transmisi, uji emisi, lampu rem tambahan, antena mah itu mah dari sananya. Awas sayang mobil. Nah, ini ya untuk tampilan belakang. Teman-teman bisa lihat tampilan belakangnya ya. Ya lumayan lah. Lumayan jadi beda ya gitu ya, seperti tampilan Jazz RS. Nah, masuk ke kaki-kaki nih, di samping lihat teman-teman bisa lihat sampingnya seperti ini. Nah, ini untuk posisi samping ini ya. Sampingnya kayak gini. Ini Ada motor, Bah. Oh, ada motor, enggak, biarin aja. Oke, lihat. Langsung kita cek ban ya. Untuk roda belakang. Untuk roda belakang ini per saya potong hingga sisa 3 jari padat ya. 3 jari padat dengan menggunakan profil ban. Ini profil bannya 18555. Memang bukan seperti profil ban atau jenis ban kebanyakan modif Mighty Fitment ala-ala racing yang menggunakan semi slick SSX yang ukuran 1550 atau 1555. Saya cukup segini aja ya, karena dulu ini beli apa sayang? Ini apa? Itu lampu sen. Karena dulu ini beli pelek ini sudah dengan bannya. Ini bannya masih 2021, masih bagus lah. Cukup buat saya mah, karena memang di sini modif minimalis ya, yang penting mah enak dilihat. Digunakannya juga masih worth it. Untuk spek peleknya sendiri ini pakai NK IRS yang
KW tentunya ya, dan ori mah awis mahal hargina gitu nya. Nah ini katanya sih super kopi ya, terserah lah, yang penting mah mirip ke IRS. Ini ada IRS ini ya, tapi ini kan super kopi ya, KW lah. Untuk speknya R15, ini ring 15, kemudian lebarnya lebar 6,5, terus ET nya ini 42. Nah kemudian saya kasih spacer knock di dalam. Nah ini rekan-rekan ada lihat ya, ini spacer knock nih, jadi spacer udah nyambung langsung ke ring spacer, jadi bikinnya satu paket. Ini biar apa, biar tidak getar juga. Kemudian ini kenapa saya pakai spacer, ini spacer ukurannya 8 mili biar agak keluar. Ini kan karena ET nya besar ya, jadi mobil itu jadi si pelek itu kelihatan nyelok ke dalam gitu. Jadi saya ngejar yang depan biar rata, jadi pakai spacer knock dengan ukuran yang 8 mili. Jadi diganjel lah ya, ukuran 8 mili. Untuk yang lainnya nggak ada. Untuk yang lainnya, untuk yang depan ini ya, depan. Nah ini ya teman-teman bisa lihat, untuk yang depannya sama seperti yang belakang. Untuk ukuran ban maupun peleknya juga sama, hanya yang depan ini juga saya pakai spacer knock nih. Cuman hanya saja spacer knocknya ini kelihatan nggak? Nah ini spacer knock ini saya pakai ukuran 3 mili, ini yang paling tipis. Karena apa? Kalau nggak pakai ukuran ini, dia pelek ini mentok ke kaliper nih, jadi nggak bisa jalan seret, karena mungkin ET nya terlalu besar. Ini pakai ET 45 atau nggak ngerti juga dah, namanya juga pelek KW ya. Ini juga dipotong sisa 2 jari padat. Jadi kalau yang belakang tuh sisa 3 jari padat, kalau ini sisa 2 jari padat, jadi memang nggak disamain. Apa sayang? Ini apa? Itu tutup pentil. Yuk masuk sekarang ke depan. Nah, ini salah satu ciri khas ya, salah satu ciri khas bukan ciri khas ya, salah satu pembeda tipe S. Tapi tipe S yang tipe S lama ya, tipe S versi old ya. Kalau yang tipe S versi terbaru facelift itu tidak ada lampu sennya. Ini juga mobil mau dijual ya, sekalian saja kita review apa saja nih minus-minusnya ya. Nanti saya akan infokan minus-minusnya apa aja. Yang pertama ini minusnya, ini ya teman-teman bisa lihat minusnya seperti ini. Ini copot ya. Ini copot, kemarin diadu kalah, yang ini diadu jadi copot, kemudian saya lakban. Untuk motornya juga nih kayaknya ada yang lepas, belum saya benerin lagi, nanti aja lah, tapi masih berfungsi, cuman coplok diadu kemarin waktu perwis di jalan sempit. Kemudian ini ada tambahan antena bal ya, tempel ini ada balnya, ciri khas lah itu. Yuk kita langsung masuk ke depan ya. Untuk depan sendiri tidak banyak perubahan. Nah ini depannya, teman-teman bisa lihat depannya sudah diganti pakai bumper RS. Kalau bumper S itu tipenya nggak seperti ini. Ini saya dapat waktu itu sudah ada DRL ya, kemudian ada fog lamp. Ini yang fog lampnya saya nggak aktifkan, cuma DRL-nya aja ya. Ini lihat, bisa mungkin sambil lihat kondisinya, ini baru mulus banget ya teman-teman. Untuk lampunya juga lihat tidak ada kuning, lampunya bersih ya teman-teman bisa lihat ya, lampunya bersih banget tuh, lihat tuh, nggak ada bercak-bercak atau menguning gitu ya, tidak ada. Nah ini untuk tipe lampu seperti ini tipe lampu GR8 yang versi pertama. Kalau versi kedua atau disebut facelift, dia lampunya agak kecil, jadi kesini nih. Nah gitu. Kenapa saya nggak upgrade full? Karena mahal biayanya. Jadi kalau full pengen diganti ke facelift, harus ganti lampu, harus ganti fender, harus ganti bumper. Itu bisa jadi 10 jutaan katanya. Ada juga yang sekarang itu yang menggunakan bumper facelift, tapi lampu tetap pakai yang ini. Jadi 2 bumper dibikin satu, facelift sama yang old. Jadi di sininya masuk ke bumper lama, ke lampu lama, belakangnya ke bawahnya menggunakan tampilan bumper yang versi GR8 facelift. Jadi tidak perlu ganti fender ya, cukup ganti belakang aja. Ganti belakang, cukup ganti bumper aja. Jadi ada dua ya, jadi dua versi bumper dijadikan satu ya, jadi yang old sama yang facelift. Kemudian untuk tidak ada penggantian yang lain, hanya saja ini saya cat warna apa namanya, sesuai dengan yang belakang, untuk warna dark gray. Untuk lampu sendiri menggunakan LED lampunya, ini caang banget ya,
kalau lagi kondisi bagus cuaca malam itu kondisinya cerah, bukan cerah maksudnya tidak hujan, itu bagus banget. Terus kemudian kita langsung lihat ke minusnya. Untuk perubahan sih tidak ada yang lain ya, namanya juga ini modif minimalis biar bagus. Hai. Nah, kita langsung ke minusnya nih mobil. Salah satu tadi udah saya sebutkan minusnya adalah tadi naon teteh spion ya. Kemarin diadu spionnya beletrak eleh ngurang gitu. Coplok si kacanya. Makanya saya lakban. Kemudian satu lagi nih minus yang terlihat ya. Nih teman-teman bisa lihat nanti. Ini minusnya nih. Ini nah ini teh kenapa ke rumah waktu parkir waktu sama pemilik pertama ini nggak saya benerin karena mobil harus nginep katanya 3 hari. Males lah, ya udahlah biarin aja kayak gini. Tuh kelihatan ya, ini minusnya tuh ya, ini bekas ke nyerempet pagar rumah, tembok pagar. Itu aja sih minusnya, cuma 2 kayaknya. Ini kentob lecet sama yang spion, yang lain-lainnya masih oke banget lah, masih insya Allah masih good condition, kinclong. Mobilnya juga ini rawatan saya setiap hari ya. Yuk kita lihat dalam yuk. Ada mau ke dalam nggak? Ada. So ke dalam. Kemana? Nah ini oke. Untuk dalam sendiri rekan-rekan bisa cek ya, Jatuh ini bisa cek. Untuk dashboardnya juga masih mulus ya. Tuh, lihat ini bukan stiker ya, ini dashboardnya. Kemudian tape-nya juga masih orisinil, belum ada patah, belum ada apa namanya, belum ada lecet, tuh masih bagus. ada kan ini kan yang pas yang merah itu ke kacanya rusak. Iya, itu mah yang Brio Abah dulu. Ini Nangis, Abah masuk dari sana ya. Ya. Oke teman-teman ya, nanti saya akan masuk dari pintu yang pengemudi. Set. Oke, ini tampilannya ya seperti ini. Saya akan masuk dari pintu pengemudi. Oke. Mister ya. Nah ini teman-teman, untuk tampilan dalamnya kita sama cek yuk. Ini bukan kebetulan ya, ini aku juga ya lumayan lah, nggak terlalu kulit jeruk juga, tapi masih mulus lah overall ya. Kemudian juga di sini juga masih mulus, di sininya ini sudah dicat ya, sama saya dicat jadi dark gray semuanya, termasuk di sininya juga jadi dark gray, termasuk di sininya juga jadi dark gray, saya cat semuanya. Kenapa dek? Kunci ya. Nah yuk kita lihat ini kilometernya berapa ya, kita lihat coba kilometernya, kita ACC dulu coba. Jatuh. Nah teman-teman bisa lihat ini, nah kelihatan ya. Oke kelihatan kan, ini adalah jarak tempuh yang sudah saya jarak tempuh. Ini baru diisi bensin kemarin. Ini penggunaan bensin 15, ini rata-rata penggunaan bensin saya ya, paling jelek itu 14 km per liter. Kebayang ya irit ya, saya tuh ngisi 100.000 pertalite di Jazz ini bisa dengan posisi full to full, dalam artian saya ngisi dalam keadaan lampu oranye, lampu indikator bensin oranye yang menandakan bensin hampir habis. Kemudian saya isi pertalite 100.000 10 liter, itu bisa mencapai jaraknya sekitar 140 sampai 150 kilo. Nah ini nih, jadi rata-rata bensin saya pakai itu, pemakaian sehari-hari itu di 14 sampai dengan 15 km per liter. Lumayan irit ya, hampir sama-sama seperti LCGC. Nah, terus ini jarak apa sih ini teh? Range ya, jarak sisa bensin dengan sisa bensin lah, sisa bensin bisa menempuh jarak sekian. Nah ini kilometernya sekarang di 90.819. Ini kilometer pemakaian ya, tahun 2008. Kilometernya 90. Ini asli, bukan diputar-putar. Terus untuk dalaman sih seperti ini. Nah ini juga setirnya masih lumayan bagus ya, untuk apa namanya ini teh, untuk jok masih fabric ya, masih lumayan kenceng nih, apalagi yang di kursi penumpang kanan dan kursi belakang. Wah ini masih kencang-kencang banget nih. Kalau ini wajar lah, udah sering dipakai ya, masih ada keriput-keriput.
Kita lihat mesin ya. Kita lihat mesin. Dek, tunggu sini, abang mau ngeliat mesin dulu. Cabut ini. Ada mau turun, tunggu sini. Mau ngapain? Abang mau ngeliat mesin. Ya udah sok. Buka aja yang itu. Yang itu buka. Yang sebelah sana buka. Takut panas. Nah kieu teh si Orodo tadi. Nah, buka aja ya, abang mau ngeliat mesin dulu. Nah ini kita lihat mesinnya teman-teman. Kita buka dulu ke mesinnya. Oke, nah ini mesinnya. Ini juga aki baru saya ganti, baru seminggu yang lalu saya ganti dengan tipe aki basah karena aki yang lama sudah soaknya, nggak bisa di starter gitu. Tapi kalau dicas mah katanya hidup lagi. Males lah dicas-cas, udah aja ganti yang baru. Ini aki merek Incu teman-teman, Incu mereknya aki basah hybrid katanya sih. Sekarang mau cek jor lagi. Ini untuk mesin tuh, mesin normal. Apa sayang? Nanti kalau serkanya nanti ada bilang jangan lupa diserkai. Oke, nanti ada terakhir ya bilang ya. Oke, nah ini lihat mesin kering, boleh dicek ya. Mesin kering atas bawah kering, teman-teman bisa cek nanti. Kalau ini saya jamin mesin mah kering, tidak ada rembes-rembes apalagi ngecelak oli baik di atas maupun di bawah. Terus ini radiator juga masih menggunakan coolant bukan air biasa ya. Biarpun mobil kolot tapi tetap radiator mah harus coolant ya. Mesin normal, AC dingin banget, mesin halus, kaki-kaki juga tidak ada yang bunyi aneh-aneh. Hanya mungkin rada jagreg sedikit karena memang sudah dipotong pernya ya. Tapi secara all rekstir nggak ada yang kena, yang lain juga nggak ada yang kena, insya Allah aman ya. Nah ini mungkin sedikit banyak tentang review modif minimalis, kemudian juga minus-minusnya apa aja mobilnya ya. Ini boleh nanti sama dicek sama temen, sama rekan-rekan yang memang berminat mobil ini. Saya lokasinya di Bandung, di Gede Bage. Satu lagi mungkin ketinggalan, ini tambahannya, ini saya sudah ganti knalpot merek sangat terkenal sekali mereknya ini ya. Sampaikan ke tanpa merek, ini saya beli di Purbalingga harganya 125.000. Ini knalpotnya, yang orinya masih ada tersimpan rapi, bannya juga masih ada tersimpan rapi, ban orinya gitu ya. Ini saya karena pakai pelek racing sama bannya juga udah diganti. Oke, mungkin segitu saja informasi terkait mobil Jazz tipe S manual GL8 tipe S ya, yang rencana akan saya jual ini. Sih teh kikian we sih teh yang mau saya jual mobilnya. Ini juga sekaligus saya review modifnya apa saja. Tentunya modifnya tidak terlalu ekstrim, minimalis saja mungkin. Adek sini mau closing nggak? Ayo dek, bilang sini, ini mau udahan. Nih ada pesan dari anak saya. Gimana sayang? Jangan lupa di-subscribe biar abah senang. Dadah. Dadah, hatur nuhun, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih sudah share, sudah komen, sudah like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.